Halo semua, video ini adalah bagian dari perjalananku atau part pertama perjalananku dari Purwokerto menuju Bandung. Gunakan kereta api. Yang mana untuk relasi Purwokerto menuju Bandung ataupun sebaliknya itu hanya dilayani oleh kereta api Serayu. Sedangkan di perjalanan kali ini aku kehabisan tiket untuk relasi tersebut. Sehingga aku memutuskan untuk transit terlebih dahulu di Tasikmalaya. Dan di part pertama ini, aku akan menggunakan kereta api Serayu menuju Tasikmalaya. Kira-kira bagaimana perjalananku kali ini? Buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Halo semua, selamat sore. Sekarang jam 16.09. Ini aku ada di parkirannya stasiun Purwokerto, parkiran motor sih tepatnya. Jadi parkiran motornya ada di sini, sedangkan kalau parkiran mobil dia ada di bawah. Jadi pintu masuknya dari arah sebelah sana tuh. Yang parkiran mobil di sana. Bukan yang ini ya. Kalau parkiran motor dia nanti di bundaran sana, naik dulu ke arah sini, nanti pintu masuknya ada di sebelah sana. Kenapa aku bisa ada di sini? Jadi hari ini rencananya aku mau ke Bandung, cuman ya aku nggak kedapetan tiket langsung ke Bandung, ke Kiara Condong, ke Asrayu. Jadi satu-satunya kereta dari Purwokerto ke arah Bandung tuh cuma ke Asrayu, dan dia turunnya di Kiara Condong, nggak di Bandung. Cuma karena aku kehabisan tiket langsung, jadi rencananya aku mau naik ke Asrayu dulu ke arah Tasik. Jadi nanti aku turun di Tasik, baru nanti dari Tasik aku bakal go show nyari tiket yang ke stasiun Bandung. Karena aku kehabisan yang langsung. Sebetulnya ada yang langsung, cuma ya ini jatuhnya kayak wah kayak H-2, H-3 gitu udah pasti kehabisan. Dan ya udah, kita masuk dulu aja karena tadi ternyata keretanya udah tersedia di jalur 1. Kita masuk dulu aja ke dalam. Ini pintu masuk stasiun Purwokerto. Jadi parkirannya ada di sebelah sana. Dan ini pintu masuknya, kita langsung turun ke bawah sebelah kiri. Yang sana itu buat mobil. Mobil juga bisa sih naik dari atas. Cuma dari bawah tadi juga bisa. Kita masuk ke sebelah sana. Dan ini rame banget mungkin karena ada hari kejepit besok. Kan hari ini hari Minggu, dan besok ada kemungkinan orang bakal ngambil cuti kan, karena hari kejepit, Selasanya libur. Jadi stasiun ini rame banget, entah yang mau keluar Purwokerto atau yang mau masuk ke arah Purwokerto gitu. Dan dia ada face recognition-nya, ada 2 yang kebuka nih. Yang kiri ini dia pakai kartu identitas secara manual lah. Ada tempat main anak juga tuh, malah ada yang pijat juga di sebelah situ. Nah ini juga ruang tunggu, kalau mau ngecas juga ada tempat buat ngecas di paling depan sana. Terus nunggu di sini, bisa kita langsung ke dalam gitu kan. Terus juga ada papan informasinya untuk kereta yang mau diberangkatkan. Kita ada di Serayu, peron 1, Purwokerto, Kiara Condong, Pasar Senen. Jadi kalian juga bisa ke Jakarta naik ke Serayu ya. Cuma estimasi waktu tempuhnya tuh 10 jam cuy. Karena dia muter lewat Bandung dulu. Beda dengan kereta-kereta lain, anggaplah kayak Sambung Gali gitu kan, cuma 4 jam. Ditambah kereta ini juga kereta PSO teman-teman, kereta subsidi. Memang harganya murah, cuma ya hampir setiap stasiun dia berhenti. Dan satu-satunya yang ke Bandung dari Purwokerto ya cuma ke Asrayu ini, walaupun ada 2 jam keberangkatan. Dan itu kayaknya kereta yang akan kita naikin. Cuma aku mau beli minum dulu nanti. Dan keretaku udah tersedia sebetulnya di jalur 1, cuma di sini posisinya adalah gerbong 1 itu di paling belakang, ke arah sebelah sana, ke arah selatan. Jadi katanya ini untuk pertama-tamanya itu dia bakal ngadep ke arah selatan dulu. Jadi gerbong 1 tuh ada di paling belakang. Ya nggak paling belakang banget lah. Ini kan gerbong kereta barang gitu kan, gerbong paket gitu kan. Dan aku ada di gerbong 7, ada di paling depan. Cuma memang karena ini
nanti akan putar balik. Jadi ini ke arah selatan, dia yang ada selatan dulu, yang gerbong 1 ada di paling belakang gitu. Baru nanti pas habis putar balik, gerbong 7 yang ada di belakang. Kayak gitu. Jadi ya udah, kayak kita masuk aja dulu. Nah nih, kita jalan ke paling depan jatuhnya, karena memang dia nih keretanya bakal muter balik. Aku di gerbong 6 nih, bukan gerbong 7, sorry. Itu di gerbong 6, jadi kita ke depan. Dan karena yang paling belakang pertama-tamanya adalah gerbong barang ini, makanya ada semboyannya untuk penanda sebagai gerbong paling belakang. Cuma nanti kayaknya di Kroya kalau nggak salah, dia akan diputar balik untuk menuju ke arah Bandung. Jadi nanti gerbongku ada di belakang. Begitu teman-teman. Dan ini masih gerbong 1, ekonomi 1. Kita ada di 6. Jalan ke depannya, olahraga lah, hitung-hitung. Panjang juga ya jalannya. Cuma kalau dilihat dari pemesanan tiket kemarin, nih kereta penuh coy. Ini ada kereta makan, dia ada di antara gerbong 3 sama gerbong 4. Kayaknya nih ya, kereta makan. Dia ada di antara gerbong 3 sama gerbong 4 coy. Dan ini dia kereta yang aku naikin, kereta Serayu. Jadi lokomotifnya tuh berada di, mungkin kalau dari pintu masuk ya gampangnya, dari pintu masuk stasiun Purwokerto yang ada di sebelah sana, dia lokomotifnya ada di depannya kereta 6. Jadi urutannya tuh dari paling belakang kereta barang, ekonomi 1, 2, 3 sampai 6. 1, 2, 3 terus gerbong makan, terus 4, 5, 6 baru lokomotif. Cuman nanti setelah Kroya ini lokomotifnya bakal diputer. Kalau nggak salah ya, Kroya bakal diputer. Dan ekonomi 6 nanti ada di gerbong paling belakang, kayak gitu teman-teman. Kurang lebih gampangnya seperti itu. Jadi jangan kaget nanti untuk keretanya kok ekonomi 6 ada di paling depan kayak gitu. Karena memang pada dasarnya nanti ketika nyampe Kroya, keretanya ini bakal diputer lagi, atau di lokomotif bakal diputer lagi, dan ekonomi 6 ada di paling belakang jadinya. BTW ini di peron 3 ada kereta api Jaka Tingkir. Jadi kayaknya ya di stasiun Purwokerto ini untuk yang peron ganjil itu digunakan untuk kereta yang mengarah ke selatan. Sedangkan untuk yang genap, peron genap kayak yang sebelah sana, ini 2, ini 4 gitu kan. Ini 1, kamu di peron 1, sana peron 3, ini peron 2, yang sebelah sana peron 4 itu untuk kereta yang mengarah ke utara. Kayaknya sih kayak gitu. Dan ini kereta api Jaka Tingkir, dia tadi masuk di 16.30 dan dia baru berangkat lagi di 16.35. Jadi masih ada sekitar 4 menit lagi untuk kereta Jaka Tingkir berangkat. Jadi gapnya antara kereta api Jaka Tingkir dengan KA Serayu itu 10 menit untuk gap keberangkatannya. Dan bentar lagi tadi infonya bakal ada kereta Taksaka yang akan masuk di peron 2, di jalur 2 sini. Kalau nggak salah denger ya. Saya ingatku sih seperti itu. Dan suasana sore hari stasiun Purwokerto tuh jujur rame banget. Tadi di sebelah sana tuh banyak banget yang mau berangkat, entah ke Jogja, entah ke Jakarta, entah ke Surabaya. Bahkan tadi ketika ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan masuk, itu juga lumayan rame yang turun. Terus tadi Jaka Tingkir juga ada beberapa yang masuk. Bukan beberapa, ada cukup lah. Gak yang sedikit banget, tapi gak yang banyak banget gitu.
16.33 Taksaka masuk ya, 16.34 lah berhentinya ya, 16.33 masuk. Terus nanti dari arah sebelah sana 16.35 berangkat. 34 malah ini, 35 pas, 35 berangkat Jakarta Tikir. Emang kayak ini stasiun nih salah satu stasiun yang bisa dibilang padat ya. Apalagi banyak banget kereta yang mau ke Jogja itu masih lewat di stasiun ini. Enggak, hampir semua kereta ke Jogja masih berhenti di stasiun ini. Termasuk nih Taksaka berhenti juga di stasiun ini kan. Kayu ini ya konfigurasinya mirip banget sama kereta-kereta PSO ya. Ya emang kereta PSO sih, mirip banget sama kereta lokal gitu, cuma dia statusnya PSO. Dan biasanya kereta-kereta PSO itu dia punya gorden. Hasilnya dia punya gorden, mungkin ya karena jarak tempuhnya dia rada jauh lah gitu kan, bisa dibilang. Makanya di sini ada gorden tuh, kalau misal kayak silau atau apa bisa tinggal gitu tuh. Dan untuk konfigurasinya dia ya sama kayak PSO pada umumnya lah, 3-2 gitu. Jadi yang sebelah kanan 3, yang kirinya 2, ABC sama DE. Aku switchnya di sebelah sini di 22B, dan itu kedapatan untuk 2 orang doang. Cuma aku mau review sedikit kereta, jadi aku agak geser ke 24DE. Nah, jadi untuk fasilitas yang kita dapat ya nggak jauh beda lah sama kalau kayak kursi yang duduk tegak kayak gini ya kan. Terus dapat stop kontak memang, tapi cuma 2 gitu ya. Kalau yang kayak seatnya 6 ya, nanti 6 yang seat 3 kan ada depan ya, jadi 6 gitu. Stop kontaknya 6 cuma buat 2 stop kontak cuma buat 6 orang cuma dapat 2 stop kontak. Nah, terus ini ada kayak mini table gitu, meja kecil untuk naruh botol atau naruh HP kalau lagi dicas gitu, bisa di sini. Lalu dapat gantungan, dan ini ada kantong kresek untuk buang sampah atau kantong muntah juga bisa. Dan untuk kursinya dia bisa dibilang kayak jarak sama depannya ya adu dengkul gitu, kayak cuma mungkin dengkulku sama kursi depan ini sejengkal doang, kurang lebih kita sejengkal doang ya, 20 cm kali ya, sekitar segitu.
Dan kalau di depanku ada orang, ini udah pasti adu dengkul coy. Cuma memang nilai plusnya ya kaki ini deal-dealan sama depan aja lah ya kan. Misal kaki kita masuk, kaki dia masuk ke sini. Bentar, misal kaki kita masuk ke sana, ya kan, kaki dia bisa masuk ke sini. Itu ya deal-dealan aja sih sama dia. Memang paling enak sih kalau di kereta-kereta yang kayak gini ya. Kereta-kereta yang duduknya hadap-hadapan itu kalau memang perjalanannya nggak terlalu jauh gitu, kita turun di tengah-tengah, itu kita ambil seat yang paling luar kayak gini ya, kayak aku lah dapat ambilnya seat yang paling luar. Karena kalau di dalam itu kadang nggak enaknya adalah ketika kita mau keluar tuh susah gitu. Walaupun memang kalau kita nggak banyak kegiatan atau nggak begitu banget sering butuh untuk ke toilet, itu enak aja di paling dalam. Tapi yang paling enak adalah tengah, dapat view juga enggak, mau keluar juga susah tuh. Ya gitu sih. Apa ya, nilai plus minus dari kereta api yang subsidi atau MPSO kayak gitu. Dan ada satu hal yang baru banget ketemuin, dan mungkin ini aku yang nggak ngeh atau emang cuma ada di beberapa kereta tertentu aja. Di sebelah kanan ini ada pengikat untuk kursi roda. Jadi kalau teman-teman yang pengguna kursi roda itu bisa mungkin menitipkan kursi rodanya di sini, nanti untuk kursinya itu dibantu. Biasanya kan kayak seat yang ini ya, seat paling depan sama paling belakang itu seat kursi prioritas lah. Jadi mungkin kursi rodanya diikat di sana, nanti teman-teman yang pengguna kursi roda akan didudukkan di kursi yang sekitaran inilah kayak gitu. Dan ini aku baru ngeliat sih, entah aku yang baru nggak atau emang hanya ada di kereta tertentu doang, cuma yang ini aku baru lihat. Keretanya nyampe di stasiun Kroya, dan di sini nanti bakal putar loko, dan itu lagi persiapan untuk dicabut untuk putar lokonya, dan kurang lebih dia akan berhenti sekitar 15 menitan lah
untuk putar lokonya. Udah dilepas dan nanti dia akan diputar, nggak tahu yang bakal lewat jalur sebelah mana ya. Udah dilepas dan nanti dia akan dipindah ke arah sana, jadi gerbongku akan menjadi gerbong yang paling belakang dan keretanya berputar arah. Tadi kan kita udah lihat ya yang di sebelah sana tuh ada kayak pertemuan jalur untuk ke mana, ke ya antara pertemuan jalur dari Bandung sama dari Purwokerto. Dan nanti kereta kita akan masuk ke jalur yang Purwokerto, yang Bandung, akan masuk ke jalur yang Bandung kayak gitu. Nggak tahu sih, ini dia putarnya kayak jauh banget tuh. Oh, masuk ke yang 2 mungkin, ke apa, jalur 3 kayaknya. Kita jalan 17.30, jadi sekitar 2 menit lagi kita akan berangkat. Dan yang menarik adalah di kereta kita udah dipasang semboyan atau tanda yang menunjukkan bahwa gerbong kita ada di paling belakang. Ini tandanya. Kita dari stasiun Cilangkap stasiun Surabaya Pasanturi, jalur persiapan berangkat melayani kereta bisa adalah tujuan dari stasiun Surabaya Pasanturi persiapan dari Terima kasih atas waktu Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jam 18.41. Jam 18.41 teman-teman, kita nyampe di stasiun Sidareja. Cuma sayangnya kereta api Serayu ini di stasiun Sidareja untuk yang gerbong 6 ini dia nggak dapat peron. Jadi kalau mau maju ke gerbong 5-nya, kami informasikan kembali saat ini telah tersedia di jalur 3. Telah tersedia di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Serayu tujuan Jakarta Pasar Senen. Dan kalau di infonya ya itu kurang lebih dia berhenti sekitar 5 menitan kereta apinya. Jadi ya buat kalau yang mau berdiri dulu nyantai-nyantai atau mau ngerokok bisa turun. Cuma dia peronnya itu masih pendek, jadi butuh bantuan tangga kayak gini. Dan kembali lagi kayaknya untuk gerbong belakang, gerbong 6 ini, gerbong paling belakang lah kalau teman-teman naik kereta Serayu, kalian kalau mau turun di Sidareja mending maju ke gerbong 5, 4 gitu biar dapat tangga peron bantuan kayak gini lah. Soalnya di gerbong ini benar-benar nggak dapat peron, terus ke bawahnya juga jauh banget. Jadi kalau mau dapat peron ya ke gerbong 5, ke gerbong 5 gitu. Dan sini berhenti kurang lebih 5 menitan kalau aku tengok tadi di informasinya ya. Jadi kita baru berangkat nih kan 18.43, kita baru berangkat di 18.46, 18.47 begitu. Jadi infonya kita di Sidareja ini nunggu lama karena kita harus menunggu bersilang dengan kereta api Perhatikan jalur 2 dari arah barat, hati-hati jalur 2 dari arah barat. Segera lintas langsung kereta api Sangkuriang.
Dan keretanya Sangguryang ini bakal lewat di jalur 2 di sebelah sini. Kita masuk di jalur 3 dan dia akan melintas langsung, jadi makanya cepet kita istirahatnya nggak tuh, berhentinya lah ya 5 menit 6 menit lah ya anggapan. Cuma nggak tahu kalau misal kereta Sangguryangnya masuknya agak telat ya kita juga ikutan telat gitu. Dan dia dari arah Bandung dari sana. Nah itu udah kelihatan lampunya sih, dari sini sih kelihatan lampunya ya. Nah itu dia udah agak kelihatan kereta api Sangguryang. Ini yang ke Banyuwangi nggak sih? Perhatikan jalur 2, hati-hati jalur 2 dari arah barat. Segera melintas langsung kereta api Sangguryang. Mohon untuk sementara tidak terlalu dekat dengan jalur 2. Iya, sana. Iya. Kenapa? Di jalur 2. Persiapan berangkat dari jalur 3, kereta api Serayu tujuan akhir di stasiun Pasar Senen. Ya, sekilas info aja, kereta Sangguryang tuh kereta Kepada para yang penumpang kereta api Serayu yang masih Banyuwangi, berada di luar kereta yang baru rilis tahun ini kami dari Bandung menuju persilakan Anda Banyuwangi. untuk segera Jam 19.14 kita tiba di stasiun Banjar, dan ini masih Jawa Barat, dan kurang lebih 2 stasiun lagi kita akan sampai ke Tasikmalaya, dimana stasiun Tasikmalaya ini nanti aku akan berhenti di sana untuk istirahat nggak, untuk transit sih, karena aku mau melanjutkan lagi ke Bandung. Cuma nanti aku mencari tiket go show dari Tasikmalaya. Masih ada Logawa, Mutiara Selatan, ya ada beberapa kereta yang bisa aku naikin lah dari stasiun Tasikmalaya itu, kayak gitu. Dan ini stasiun Banjar nih, dia di sana ada peronnya juga. Ada peron apa, ada ya peron bener kan ya, iya ada peronnya juga. Jadi di jalur 1 nih dia diapit 2 peron gitu untuk naik turun penumpang. Dan kalau nggak salah tadi ku tengok di informasi itu dia dari sini jam 19.20, jadi kurang lebih akan berhenti sekitar 4 menitan, yang mana ya lumayan lah. Biasanya kan kata-kata 2 menit gitu ya, ini 4 menitan kayak gitu. BTW untuk KA Serayu ini dia juga ada toiletnya, pasti setiap gerbong ada toiletnya. Cuma untuk KA Serayu ini dia ada 2 toilet setiap gerbongnya, yang satunya toilet jongkok kayak gini, dan yang satu lagi itu toilet duduk. Begitupun tadi aku cek di gerbong 5 itu juga begitu. Jadi kayak nggak semuanya, walaupun ada toilet jongkok, coba cari ke sisi gerbong satunya, barangkali itu toilet duduk kayak gitu. Jadi nggak semuanya toilet jongkok atau semuanya toilet duduk. Kita sampai di Tasikmalaya, dan di sebelah kiri kita ada kereta ke arah barat. Nggak tahu kereta apa, nanti kita cek aja. Dan kita ini nggak bisa keluar ke sana karena kita harus nunggu kereta yang di sebelah kiri kita jalan terus gitu. Kayaknya sih Argo Wilis ini ya, bawa panoramik, kemungkinan Argo Wilis. Cuma nanti kita lihat aja.
Jadi yang lewat tuh kereta Turangga cuy. Dan naik kereta api Serayu udah nyampe di Tasikmalaya, kita keluar dulu. Tapi kayaknya aku mau ke toilet deh. Mau ke toilet, mau bersih-bersih dulu. Biar seger cuci muka. Cuma dari sini dia baru nanti 19.20 kalau nggak salah. Coba kita mau ke toilet dulu. Ya seger lah mukanya cuy. Dan nyampe Tasik, kita kayaknya bakal naik kereta api Lodaya. Aku ngincernya itu sih, semoga masih ada ya. Dan aku ngincer go show lumayan, sekitar 100.000 aja. Aku lupa 105 apa 100.000 sekian lah pokoknya. Cuma yang kuincer itu kereta api Lodaya. Kalau misal nggak dapet Lodaya, ya paling nanti kita ngambil yang Mutiara Selatan. Kita kasih orang lewat dulu deh kalau gitu, baru kita lewat stasiun. Oke, keluar aja dulu, kita arah sana. Jadi toiletnya kan di sana, jadi benar-benar seberangan banget. Kalau lihat di sana, terus jalan ke arah sini untuk keluar. Dibuka ya Pak? Kasih Pak. Oke, kita keluar aja. Cuma ini masih bingung untuk kemananya, cuma kayak aku mau nyari makan dulu keluar stasiun, nggak tahu ke arah sebelah mana sih pintu keluarnya. Ini ada kopian gitu, sebelah kiri ini ada kopian, terus minuman yang sana. Kita keluar dari sana aja. Tapi bingung sih, 3 jam di Tasikmalaya, 3 lebih kayaknya ya, 20, 21, 22, 23, 4 jam di Tasikmalaya jatuhnya. Jadinya rada bingung mau kemana. Cuma ya paling bener sih nyari makan dulu. Cuma tadi aku ngeliat di maps ada sate-satean gitu, kayaknya menarik. Ke arah sana kita jalannya kalau mau sate-satean. Jadi yaudah kita keluar dulu nyari makan. Lapar cuy. Terakhir makan tadi siang soalnya, belum makan malam kita. Bahkan tadi siang tuh jatuhnya sarapan sih coy. Ini nggak apa-apa lah ya. Ini banyak sih, ini ada bubur ayam, ada cilok juga, cukup banyak. Dan ini stick stasiun juga rada rame, aku lihat lumayan rame sih, lumayan rame stick stasiunnya juga. Ya, kita jalan di tengah kota Tasikmalaya. Ini paling jalan ke depan doang sedikit sih. Ya. Oh, ada tempat paket cuy, paket-paket gitu. Ada angkringan sebelah kiri kita, angkringannya. Kita jalan ke sana aja. Ada masjid juga, rame sih depan sana, kayaknya rada rame sih kayaknya ya. Ya ini jalan sini rame nih. Kesana juga banyak tempat jajanan coy, sebelah sana tuh. Wah iya, rame banget ini, rame enak ini malah. Gak bingung di Tasik mau kemana nih. Kita ke sate dulu, lapar wah. Sate kayaknya enak sih, menggoda gitu sate. Kenceng. Kosong. Kita makan dulu ke sini.